Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Yang kita pelajari adalah persamaan sin, persamaan cos, dan persamaan tan. Untuk persamaan sin X sama dengan sin A dalam derajat itu ada dua rumus. Yang pertama, X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat. K di sini kelipatan ya. Terus yang kedua, X sama dengan 180 dikurang A ditambah K dikali 360 derajat. Ini dua rumus untuk sin. Sekarang untuk cos. Cos itu juga mempunyai dua rumus. Yang pertama, X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat. Ini yang pertama. Yang kedua, X sama dengan negatif A ditambah K dikali 360 derajat. Terus untuk rumus tan X sama dengan tan A. Rumusnya hanya satu, yaitu X sama dengan A ditambah K dikali 180 derajat. Ini dalam satuan derajat. Kalau misalkan ada pertanyaannya dalam satuan radian, berarti pi itu sama dengan 180. Jadi yang 180 di sini itu diganti dengan pi. Terus yang 360 itu diganti dengan 2 pi. Oke, sekarang kita belajar tentang persamaan sin. Contohnya ketika sin X itu sama dengan setengah akar 2 dengan intervalnya 0 sampai 360 derajat. Ini sesuaikan sama soalnya ya. Kalau misalkan ada soal seperti ini, persamaannya ini kita rubah dulu ke persamaan yang di atas ini. Jadi sin X sama dengan sin berapa yang hasilnya setengah akar 2, berarti sin 45 derajat. Nah, ini itu A-nya. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Yang A, X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat. Ketika K-nya sama dengan 0, jadi dimulai dari 0. Boleh dimulai dari negatif 45 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Sama dengan 45 derajat. Nah, 45 derajat itu berada di interval ini. Berarti dia memenuhi. Sekarang ketika K-nya 1, berarti 45 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 405 derajat. Ini tidak memenuhi karena dia melebihi 360 derajat. Sekarang untuk rumus yang kedua, X sama dengan 180 dikurang 45 ditambah K dikali 360 derajat. Ini diselesaikan dulu. Berapa hasilnya? X sama dengan 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, baru kita masukin K sama dengan 0, berarti X-nya 135 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Berapa? 135 derajat. Masuk apa enggak dia di sini? Kalau masuk berarti dia memenuhi. Sekarang ketika K-nya sama dengan 1, berarti 135 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 495 derajat. Dia melebihi 360 berarti tidak memenuhi. Sekarang bagaimana himpunan penyelesaiannya?
himpunan penyelesaian diambil yang memenuhi. Yang pertama 45 derajat, yang kedua 135 derajat. Nah, sekarang yang cos. Contoh. Cos X ditambah 1 sama dengan 0. Intervalnya kita bikin sama ya. Sekali lagi ini mengikuti soal. Kalau soalnya sampai 540 ya sampai 540. Sekarang yang ini, persamaan ini kita ganti ke persamaan ini. Berarti cos X sama dengan negatif 1. Di situ berarti cos X sama dengan cos 180 derajat. Kalau sudah kayak gini, ininya berarti A, kita masukkan ke rumusnya. Rumus yang pertama, X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat. Ketika K-nya sama dengan 0, berarti 180 ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Ini memenuhi. Terus ketika K-nya sama dengan 1, berarti 180 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 540 derajat. Ini tidak memenuhi. Terus berarti kita ke yang ke B, yang kedua. X sama dengan negatif A ditambah K dikali 360 derajat. Ketika K-nya sama dengan 0, berarti negatif 180 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Berarti negatif 180 derajat. Ini tidak memenuhi karena kita dari 0 sampai 360. Terus ketika K-nya sama dengan 1, negatif 180 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti ini memenuhi. Lagi, ketika K-nya sama dengan 2, berarti negatif 180 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat sama dengan 540 derajat. Ini tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang memenuhi tadi 180. Karena dia sama-sama 180, maka HP-nya adalah 108. Oke, sekarang contohnya tan. Contoh. Akar 3 tan 2x ditambah 10 sama dengan negatif 1. Interval sama. Oke, kita rubah ini dulu ke persamaan ini. Kayak apa? Kayak gini. Jadi tan 2x ditambah 10 sama dengan negatif 1 per akar 3. Ini disederhanakan. Jadinya tan 2x ditambah 10 sama dengan negatif 1 per 3 akar. Nah, ini sudah mempunyai nilai berapa? Tan 2x ditambah 10 derajat sama dengan tan 150 derajat. Nah, sampai sini kita langsung ke sini, ke rumus ini. Ini X, yang ini A. Ayo. Jadinya 2x ditambah 10 sama dengan 150 ya, ditambah K dikali 180.
Terus 2x sama dengan 150 dikurang 10, yang ininya dulu, ditambah K dikali 180 derajat. Berapa ini? 2x sama dengan 140 ditambah K dikali 180. Nah, sekarang kita bagikan keduanya dengan 2. Jadi X sama dengan 140 bagi 2 ditambah K dikali 180 dibagi 2. Jadi X-nya sama dengan 70 ditambah K dikali 90. Ini nanti yang K-nya kita masukkan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ketika K-nya sama dengan 0, 70 tambah 0 kali 90 sama dengan 70, memenuhi. Ketika K-nya sama dengan 1, 70 tambah 1 dikali 90 derajat sama dengan 160 derajat. Ini memenuhi. Terus ketika K-nya sama dengan 2, 70 ditambah 2 dikali 90 sama dengan 250 derajat. Berarti masih memenuhi. Terus K-nya sama dengan 3, 70 ditambah 3 kali 90 sama dengan 340, masih memenuhi. Ketika K-nya sama dengan 4, 70 tambah 4 kali 90 sama dengan 430. Ini tidak memenuhi. Berarti HP-nya semua yang memenuhi. 70, 160, 250 dan 340 derajat. Nah, misalkan kalian bertemu dengan soal seperti ini, berarti biar mudah kita pakai pemisalan. Sin-nya kita misalkan, jadi A sama dengan sin X. Berarti di sini kita tulis 2A kuadrat dikurang A dikurang 1 sama dengan 0. Langsung saja kita faktorkan seperti biasa. Berapa? 2A ditambah 1 dan A dikurang 1 sama dengan 0. Ini jadinya 2A ditambah 1 sama dengan 0 atau A dikurang 1 sama dengan 0. Berarti ini kita lanjutkan. 2A sama dengan negatif 1, A sama dengan negatif 1 per 2. Yang ini A sama dengan 1. A-nya kita kembalikan ke sin X. Sin X sama dengan negatif setengah. Yang ini sin X sama dengan 1. Ini atau. Jadi sin X sama dengan negatif setengah dan atau sin X sama dengan 1. Ini dilanjutkan lagi, dikerjakan seperti yang awal tadi dengan rumus sin. Terima kasih, sampai di sini pelajaran persamaan trigonometri hari ini.